Radioaktif pertama kali ditemukan pada tahun 1998 oleh ilmuwan Perancis Henri Becquerel saat bekerja dengan bahan berpender. Bahan-bahan ini bersinar dalam gelap setelah bahan-bahan ini bersinar dalam gelap setelah terpancar cahaya, dan dia menduga bahwa pancaran yang dihasilkan dalam tabung sinar katoda oleh sinar X mungkin terkait dengan pandar. Becquerel membungkus pelat foto dengan kertas hitam dan menempatkan berbagai garam berpender di atasnya. Semua sel negatif sampai dia menggunakan garam uranium. Garam uranium menyebabkan plat menghitam meskipun plat tersebut dibungkus dengan kertas hitam. Radiasi ini diberi nama Becquerel rays. Pengertian apa itu radioaktif? Atom radioaktif mengandung energi yang mengalir secara spontan sebagai partikel subatomik, energi atau gelombang elektromagnetik. Emisi tersebut disebut radiasi. Bahan radioaktif ada secara alami di bumi yang menjadi sebagian alasan mengapa bagian dalam bumi hangat dan diproduksi terus-menerus di atmosfer oleh sinar kosmik. Manusia membuat bahan radioaktif dengan menyebabkan reaksi nuklir di reaktor nuklir dan pemercepat partikel. Beberapa bahan radioaktif mengeluarkan energinya dengan cepat, dan yang lainnya mencurahkannya secara perlahan. Laju pelepasan energi dikuantifikasi melalui waktu paruh material yang merupakan waktu setelah separuh atom awal melepasnya energinya. Misal, jika Anda memulai dengan 100 atom radioaktif dengan waktu separuh 1 menit, 50 diantaranya akan memancarkan energinya setelah 1 menit. Setelah 2 menit, tersisa 25 menit. Dan seterusnya. Seperti yang diterapkan pada energi nuklir, banyak bahan yang dibuat selama pengoperasian reaktor bersifat radioaktif. Saat membusuk, mereka memancarkan radiasi. Energi yang dibawa oleh radiasi ini seringkali cukup untuk menyebabkan kerusakan pada sel biologis dan oleh karena itu menimbulkan risiko kesehatan. Jadi, radiasi adalah penyebab utama limbah dan masalah keamanan yang terkait dengan energi nuklir. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak efek terpapar zat radioaktif yang berdampak akut seperti mual, muntah, dan juga efek jangka waktu panjang. Efek jangka waktu panjang di sini berupa mutasi genetik seperti munculnya sel kanker. Efek jangka waktu panjang dapat terbilang cukup lebih berbahaya daripada efek akut. Selanjutnya, pemanfaatan radioaktif dalam bidang kedokteran yaitu digunakan dalam terapi penyakit kanker yang gunanya untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang baru. Nah, selanjutnya pada bidang pertanian yaitu untuk menunda kematangan buah, pengawetan makanan, dan mengurangi bakteri pembusuk. Dan yang terakhir yaitu pada bidang industri untuk menentukan kekeroposan yang terjadi pada pengelasan atau logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Masal Asmara. Saya di sini dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang proteksi sumber radioaktif. Ada dua, yaitu proteksi internal. Ada 3 cara pemasukan, yaitu 1 dengan cara menghirup udara atau debu. Yang kedua ada melalui saluran makanan dengan makanan yang terkontaminasi. Yang ketiga ada saluran kulit, penyaluran dengan penyerapan kulit. Yang kedua ada proteksi eksternal, yaitu 1 dengan cara menjauhi sumber radioaktif tersebut. Yang kedua, posisikan diri Anda sejauh mungkin dari sumber radiasi tersebut. Yang ketiga adalah gunakan perisai yang sesuai dengan sumber radioaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.